Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami akan membahas kisah kaum raksasa yang hidup di zaman Nabi Hud. Oleh karena itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Nabi Hud alaihi salam adalah seorang nabi yang diutus untuk kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadinya bencana banjir. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan postur, perawakan, dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia lain yang hidup pada zaman itu. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu, ketika ia berdiri, ia bisa menutupi matahari dari bumi, dan ketika ia meletakkan lengannya di atas sebuah gunung, ia bisa menghancurkannya dari semua sisinya. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku, dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Tidak pernah terlihat orang-orang di kalangan mereka yang meninggal, dan belum pernah ditemukan jenazahnya. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang sangat besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Wahab bin Munabbih sendiri adalah salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah. Ia diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan berketurunan Persia, dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israiliyat. Menurut dia, 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalik. Zaid bin Aslam mengatakan, "Aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalik. Dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya. Ternyata beratnya mencapai 10 kati. Wahab bin Munabbih juga mengatakan, ketika kejahatan kaum itu kian memuncak, Allah kemudian mengutus Nabi Hud alaihi salam. Jibril turun kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah mereka bahwa aku, Allah telah memberi mereka tempo yang lama, dan mereka telah aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan serulah mereka untuk bertauhid agar mereka kembali dari menyembah berhala kepada menyembah Allah." Nabi Hud alaihi salam kemudian datang kepada mereka pada waktu hari raya mereka. Di sana, para pembesar sedang berkumpul, dan Raja Jalijan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas. Kepalanya memakai mahkota bertahtakan permata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Hud yang mengatakan, "Wahai orang-orang, beribadalah kalian kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia. Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh sebelum kalian ditenggelamkan." Ketika Raja Jalijan melihatnya, ia berkata, "Celaka engkau wahai Hud,
Apakah engkau menyangka dengan kelompok kami dan kukuhnya kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Tidak tahukah engkau bahwa setiap sehari semalam 1000 anak kami terlahir? Tatkala Hud merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tidak mendengarkannya, ia memohon kepada Allah agar wanita-wanita mereka dimandulkan, sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita yang hamil. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Mereka berkata, "Sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar." Kemudian Allah SWT mewahyukan kepada Hud, "Kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tetap tidak beriman, maka akan aku kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." Ketika mereka mendengar kabar itu dari Nabi Hud, mereka melemparinya dengan batu. Namun Nabi Hud tetap mengajak mereka selama 70 tahun, dan di saat itu mereka terus-menerus melemparinya dengan batu. Ketika Nabi Hud merasa putus asa dengan mereka, ia berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad. Tetapi mereka tetap dalam kekafiran mereka, karena kesesatan mereka yang nyata." Selanjutnya, Allah menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka binasa, sementara kebutuhan mereka kian meningkat, sehingga mereka banyak yang mati hingga mencapai setengahnya. Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Qasas Al-Anbiya mengatakan bahwa kaum Ad sempat mengirim delegasi ke Baitul Haram untuk berdoa. Menurut Ibnu Katsir, terkait doa yang mereka panjatkan, para ulama tafsir dan ulama lainnya menukilkan sebuah riwayat yang pernah disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Yashar yang mengisahkan sebagai berikut. Ketika kaum Ad terus menolak dan memilih untuk kafir kepada Allah, maka setelah itu mereka dilanda kekeringan selama 3 tahun, tanpa ada hujan sedikit pun, hingga kehidupan mereka terasa semakin sulit. Dan pada masa itu, jika masyarakat merasa sedang dalam kesulitan, mereka meminta kepada Allah untuk dibebaskan dari kesulitan itu, dengan cara mendatangi rumah suci di Tanah Haram. Dan cara itu dikenal oleh seluruh masyarakat pada zaman itu. Saat itu, Tanah Haram ditinggali oleh Bani Amalik, yaitu keturunan dari Imlik bin Laut bin Sam bin Nuh. Sedangkan orang yang dituakan di sana adalah seorang laki-laki yang bernama Muawiyah bin Bakar. Dan kebetulan ibunda Muawiyah sendiri bernama Jalhadah binti Al-Khaybari juga berasal dari kaum Ad. Kemudian, kaum Ad mengutus delegasinya yang kira-kira berjumlah 70 orang. Mereka ditugaskan untuk berdoa di Tanah Haram, memohon agar kaumnya segera diturunkan hujan. Lalu sesampainya delegasi itu di kota Mekah, mereka langsung menemui Muawiyah bin Bakar dan menceritakan kondisi masyarakat mereka. Kemudian mereka meminta izin kepada Muawiyah untuk menetap di sana untuk sementara waktu. Hanya saja, di sana mereka dihidangkan dengan minuman keras dan mendengarkan senandung nyanyian dari 2 orang penyanyi wanita yang memang disediakan oleh Muawiyah. Setelah 1 bulan mereka di sana, Muawiyah merasa sudah terlalu lama menjamu mereka. Ia juga tidak enak hati dengan para penduduk haram lainnya. Maka ia berkeinginan agar para delegasi itu segera pulang. Namun, tentu saja ia juga tidak sanggup untuk mengusir para delegasi itu secara langsung. Maka ia pun membuat syair yang menyinggung mereka agar segera pergi, dan menyuruh 2 orang penyanyi wanitanya untuk melantunkan syair itu di hadapan mereka.
Isi syair tersebut antara lain, "Hei orang-orang yang meminta jawaban, sadarlah dan bangunlah. Berdoalah kalian, semoga Allah mengirimkan mendung esok pagi, hingga bumi Ad dapat terkucurkan dengan hujan." Kaum Ad sudah tidak mampu berkata-kata lagi akibat kehausan. Kita tidak ingin kehilangan para orang tua, begitu juga anak-anak kecil dan kaum wanita. Kemarin mereka masih dalam keadaan baik-baik saja, namun sekarang para wanita harus menjadi janda tanpa harta. Kekejaman itu telah datang kepada mereka secara terang-terangan. Tidak takut dengan panah-panah kaum Ad yang terhunus, dan kalian di sini hendak mengubah keadaan itu. Namun siang dan malam silih berganti, kondisi tetap sama, karena delegasi yang diutus tidak mampu menyelesaikannya, hingga tidak mendapatkan penghargaan dan ucapan selamat. Setelah mendengar senandung itu, para delegasi tersadar dengan tujuan utama mereka datang ke Tanah Haram. Maka mereka segera bangkit dan berangkat menuju rumah suci untuk mendoakan kaum mereka. Sesampainya mereka di sana, pemimpin delegasi yang bernama Ka'il bin Atir segera memanjatkan doa. Setelah doa itu dipanjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan 3 awan bagi mereka: awan putih, awan merah, dan awan hitam. Kemudian suara dari langit berseru kepada pemimpin delegasi itu, "Pilihlah salah satu dari awan ini untukmu atau untuk kaummu." Pemimpin delegasi itu segera menjawab, "Aku memilih awan hitam, karena awan hitam adalah awan yang paling banyak menyimpan air." Maka dikatakan lagi kepadanya, "Kamu telah memilih awan yang penuh dengan debu dan menghanguskan. Awan yang membuat seorang ayah lari ketakutan dan tidak lagi memperhatikan anaknya. Awan yang akan membuat semua kaum Ad binasa, kecuali mereka yang berada di kediaman Bani Lauzah, yakni sekelompok orang dari kaum Ad yang tinggal sementara di kota Makkah. Mereka tidak merasakan azab yang ditimpakan kepada kaum mereka di kampung halaman. Dan mereka itulah beserta keturunannya yang menjadi kaum Ad generasi kedua." Muhammad bin Ishaq melanjutkan, "Setelah dipilih oleh Ka'il bin Atir, awan yang berisikan azab itu bertiup menuju pemukiman kaum Ad. Melihat awan itu, kaum Ad terlihat bergembira. Mereka berkata, 'Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita.' Namun kegembiraan itu sirna dalam sekejap. Karena difirmankan oleh Allah, 'Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya,' yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, yakni membinasakan apapun yang diperintahkan kepadanya." Orang pertama yang melihat dan mengetahui bahwa awan itu adalah azab dari Allah adalah seorang wanita dari kaum Ad. Seperti diriwayatkan bahwa ia bernama Mahdu. Setelah jelas terlihat olehnya, maka ia pun menjerit dan terjatuh pingsan. Ketika dibawa oleh penduduk lain dan tersadar dari pingsannya, para penduduk bertanya, "Apakah yang baru saja kamu lihat, wahai Mahdu?" Ia menjawab, "Aku melihat ada angin menggulung-gulung dan berkobar seperti api. Di bagian depan angin itu ada beberapa orang atau malaikat yang mengendalikannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus." Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Sementara itu, Nabi Hud dan orang-orang beriman seperti diriwayatkan kepadaku, mereka telah bersembunyi terlebih dahulu di sebuah tempat tersembunyi. Mereka sama sekali tidak merasakan adanya azab tersebut. Mereka hanya merasakan kenyamanan dan ketenangan.
Tidak seperti kaum Ad lainnya, mereka berterbangan di antara langit dan bumi, serta dihantam oleh batu-batu yang juga berterbangan bersama mereka. Dari kisah Nabi Hud dan kaum Ad, kita dapat mengambil pelajaran tentang kehadiran terhadap ajaran agama dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Meskipun menghadapi kaum yang keras kepala dan kejam seperti kaum Ad. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk berada di jalan yang benar, serta terhindar dari sikap yang menyimpang dari ajaran agama. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.